Pernahkah para sahabat selesai salat, memimpin salat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, atau Umar, atau Uthman, atau Ali, atau Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain sahabat radhiyallahu anhum, selesai salat mereka sebagai imam, mereka memimpin zikir bersama, berdoa, memimpin doa, kemudian habis itu, selesai itu berdiri, memutari bersalaman-salaman sambil berteriak suara keras, mengucapkan selawat-selawat. Itu agamanya para sahabat. Kita yakin itu bukan dari Islam. Tidak pernah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengajarkan seperti itu. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Pembahasan tentang zikir berjamaah setelah sholat merupakan salah satu masalah yang sering menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Sebagian kaum muslimin teman-teman itu menganggapnya sebagai amalan yang baik dan sudah menjadi tradisi di banyak masjid. Sementara itu banyak ulama yang sering dikaitkan dengan manhaj salaf berpendapat bahwa zikir berjamaah yang dilakukan secara rutin dengan satu komando atau satu suara setelah setiap sholat fardu itu tidak memiliki dasar yang kuat dari praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Karena itulah mereka menganggapnya sebagai bid'ah dalam pengertian amalan ibadah yang tidak dicontohkan secara khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memahami alasan mereka, terlebih dahulu perlu untuk dipahami bahwa ulama salafi pada dasarnya tidak menolak zikir setelah sholat teman-teman. Bahkan mereka itu sangat menekankan pentingnya zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah sholat wajib. Mereka menganjurkan membaca istighfar 3 kali, membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, membaca tasbih, membaca tahmid, takbir, ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan zikir-zikir lainnya yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi persoalan di sini teman-teman, menurut mereka bukan zikirnya melainkan cara pelaksanaannya. Menurut ulama salafi, ketika seseorang itu selesai sholat lalu berzikir sendiri-sendiri meskipun berada di dalam satu masjid, maka itu sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apabila imam memimpin zikir dengan suara tertentu lalu seluruh jamaah mengikutinya secara serempak setiap hari setelah sholat fardu, maka mereka berpendapat bahwa bentuk pelaksanaan seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka sering mengemukakan prinsip dasar dalam ibadah, yaitu bahwa ibadah harus berdasarkan dalil. Dalam pandangan mereka tidak cukup hanya mengatakan suatu amalan itu baik atau mengandung manfaat. Nah, harus ada contoh khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila amalan tersebut dijadikan tata cara ibadah yang dilakukan secara tetap. Dalil yang paling sering dibawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memahami bahwa tata cara ibadah yang paling sempurna adalah sebagaimana yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama salafi kemudian bertanya, jika zikir berjamaah setelah sholat dengan satu suara merupakan ibadah yang dianjurkan, mengapa tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan Rasulullah SAW selalu memimpin zikir berjamaah seperti itu setelah sholat 5 waktu? Menurut mereka teman-teman, Rasulullah SAW itu hidup bersama ribuan sahabat selama bertahun-tahunnya. Sholat berjamaah dilakukan setiap harinya. Seandainya zikir berjamaah dengan satu suara itu merupakan sunnah yang dianjurkan, tentu akan banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana tata caranya. Sebagaimana riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang azan, iqamah, takbir, rukuk, sujud, dan berbagai rincian sholat lainnya.
Mereka juga mengutip hadis dari Abdullah bin Abbas yang menjelaskan bahwa para sahabat mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW melalui suara zikir yang terdengar. Hadis ini terdapat dalam kitab-kitab hadis yang sahih, teman-teman. Menurut ulama salafi, hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat itu berzikir dengan suara yang dapat terdengar, tetapi tidak menunjukkan bahwa mereka melakukannya secara serempak dipimpin oleh imam. Dalam pemahaman mereka, teman-teman, setiap orang itu berzikir sendiri sehingga suara zikir terdengar dari berbagai arah. Nah, mereka yang membedakan antara zikir dengan suara keras dan zikir berjamaah satu suara. Menurut mereka, hadis menunjukkan yang pertama, tetapi tidak menunjukkan yang kedua. Dalil lain, teman-teman, yang sering dibawakan adalah asar dari Abdullah bin Mas'ud. Dalam sebuah riwayat yang cukup terkenal, beliau mendatangi sekelompok orang yang duduk dalam halaqah zikir. Ada seorang pemimpin yang memerintahkan jamaah untuk membacakan takbir, tasbih, dan tahlil dalam jumlah tertentu secara bersama-sama. Riwayat tersebut, teman-teman, sering dijadikan dasar oleh ulama salafi karena Abdullah bin Mas'ud mengingkari praktik tersebut. Beliau itu memperingatkan mereka agar tidak membuat tata cara ibadah yang tidak dikenal pada masa Nabi SAW. Dalam pandangan ulama salafi, riwayat ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat berhati-hati dalam masalah ibadah. Bahkan zikir yang lapasnya benar sekalipun bisa diingkari apabila itu dilakukan dengan tata cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, teman-teman. Mereka juga sering mengutip perkataan Imam Malik bin Anas yang maknanya menyatakan bahwa siapa saja yang membuat suatu amalan dalam agama yang tidak dikenal pada masa Nabi SAW lalu menganggapnya baik, maka seolah-olah ia menganggap risalah Nabi Muhammad belum sempurna. Perkataan ini sering dijadikan landasan untuk menegaskan pentingnya mengikuti contoh generasi awal Islam. Menurut ulama salafi, inti masalahnya bukan apakah zikir itu baik ataupun tidak. Semua sepakat bahwa zikir adalah ibadah yang mulia, teman-teman. Yang dipersoalkannya adalah penetapan tata cara tertentu yang dilakukan secara terus-menerus dan dianggap bagian dari agama tanpa adanya dalil secara khusus. Mereka menjelaskan bahwa dalam syariat Islam itu terdapat perbedaan antara ibadah mutlak dan ibadah yang terikat dengan tata cara tertentu. Semisal seorang itu ingin memperbanyak zikir secara pribadi, maka ruangnya sangat luas, teman-teman. Akan tetapi ketika suatu amalan itu dilakukan dengan format khusus, waktu khusus, jumlah khusus, dan tata cara yang khusus secara terus-menerus, maka menurut mereka diperlukan dalil yang khusus pula. Oleh sebab itu, teman-teman, mereka berpendapat bahwa berkumpul sesekali untuk berzikir, belajar, doa, atau mengajarkan bacaan kepada masyarakat tidak otomatis menjadi bid'ah. Yang mereka kritik adalah apabila imam itu selalu memimpin zikir secara serempak setelah setiap sholat fardu, lalu praktek tersebut diyakini sebagai bagian dari sunnah yang harus dilestarikan. Sebagian ulama salafi juga menjelaskan bahwa para sahabat tersebar ke berbagai wilayah Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, mereka mengajarkan sholat dan zikir kepada umat, namun tidak ditemukan riwayat yang kuat bahwa mereka menjadikan zikir berjamaah satu suara setelah sholat sebagai amalan rutin di seluruh negeri Islam. Karena itu, teman-teman, mereka berkesimpulan bahwa amalan tersebut muncul pada masa-masa setelah generasi sahabat, bukan berasal dari petunjuk langsung dari Nabi Muhammad SAW.
Semoga dengan sedikit penjelasan ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.